Saudara, terjadi ledakan di Kiev bagian barat ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Satu tower bangunan apartemen rusak terdampak ledakan. Sejumlah petugas membantu memadamkan api dan menyelamatkan penghuni apartemen, warga sipil sekitar apartemen. Petugas masih menyisir warga yang luka, kemudian yang terjebak runtuhan. Kita temui langsung jurnalis harian Kompas Kris Mada bersama dengan Hari Susilo yang berada di Provinsi Sumy, Ukraina. Selamat petang waktu Indonesia, Mada. Selamat siang waktu Sumy, Mas Ibrahim. Baik, Mada, bagaimana informasi terkini soal ada rudal di Kiev? Seperti apa informasinya saat ini? Ya, tadi pagi sekitar pukul 6.30 waktu Kiev atau sekitar pukul 10.30 waktu Jakarta, Wali Kota Kiev mengumumkan ada rudal yang mencapai kota Kiev. Lokasi ledakan itu sekitar 5 km dari kantor Presiden Ukraina, kantor Presiden Zelensky, dan tidak sampai 1 km dari kedutaan besar Amerika untuk Ukraina. Oh, jadi serangan di Kiev itu masih intens terjadi, masih sering terdengar ledakan-ledakan, Mada? Tidak terlalu sering, jadi selama Juni ini ada tanggal 5 Juni, ada tanggal 19 Juni, lalu kemarin itu di provinsi, dan hari ini memasuki kota rudalnya. Dekat alun-alun, dekat Istana Presiden. Bagaimana dampaknya di sana, Mada, yang bisa Anda gambarkan kepada kami? Masyarakat sini sudah terbiasa dengan rudal, jadi mereka kalau dalam jarak jangkauan sekitar 5 km dari lokasi mereka ya menanggapinya karena sedang situasi perang. Sebagai catatan memang bukan beberapa minggu terakhir ini memang ada peningkatan serangan dari Rusia ke Ukraina. Kemarin Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, menyebutkan per jam Rusia menembakkan 1.000 rudal, artileri, roket, berbagai macam proyektil itu setiap jam. Jadi kalau 24 jam artinya 24.000 roket, rudal, artileri ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina. Kemarin saja lebih dari 50 rudal ditembakkan oleh Rusia ke Ukraina. Artinya setiap jam itu ada 2 rudal ditembakkan. Dan rudal itu kecepatannya rata-rata 3.000 km per jam. Jarak terpanjang Ukraina dari barat ke timur hanya 1.300 km. Jadi bisa bolak-balik rudalnya. Presiden Jokowi akan ke Kiev, Mada. Dengan kondisi seperti ini yang masih terjadi serangan di sana, pengamanan tamu negara itu seperti apa dengan kondisi perang seperti ini, Mada? Ya, pengamanannya standar dengan pengamanan kepala negara lain. Mereka akan menyiapkan beberapa konvoi. Jadi selain konvoi yang betul-betul ada mengangkut presiden, akan ada juga konvoi-konvoi bayangan yang tidak mengangkut presiden. Kemarin dipakai taktis seperti itu waktu ada kunjungan pemimpin negara-negara Eropa. Juga ada pengamanan di sepanjang jalur-jalur yang akan dilewati presiden di kota Kiev ini. Mada, di belakang Anda tampak reruntuhan juga, bekas reruntuhan tampaknya ya. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisinya di Sumy secara keseluruhan? Secara keseluruhan, Sumy ini ada dari tempat saya berdiri, ini 54 km dari perbatasan Ukraina Rusia. Kota Sumy adalah kota yang pertama kali, salah satu kota pertama yang dimasuki Rusia waktu serangan 24 Februari. Jadi setelah Sumy ada Kharkiv, juga ada Chernihiv di utara. Nah, kota ini salah satu yang berhasil menahan serangan Rusia. Serangan daratnya, tetapi serangan udara melalui rudal, melalui bom dari pesawat yang dihasilkan antara lain oleh gedung-gedung yang seperti di belakang saya ini. Dampaknya seperti ini, kehancuran-kehancuran yang ada di berbagai posisi di Sumy. Kris Mada, terima kasih untuk laporan Anda. Semoga sehat selalu, hati-hati di sana, jaga juga kondisi Anda dengan Hari Susilo. Kami doakan lancar di sana mengemban tugasnya. Kris Mada melaporkan dari Sumy, Ukraina. Dan saudara, dengan kondisi seperti yang tadi disampaikan jurnalis harian Kompas Kris Mada, apa saja yang harus diantisipasi ketika Presiden Jokowi mengunjungi Kiev, Ukraina?
Saat ini kami sudah bersama dengan pengamat intelijen yang juga direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Assalamualaikum, selamat petang Mas Ridwan. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Ibrahim. Mas Ridwan, kita lihat tadi bagaimana ada rudal berada dekat dengan Istana Presiden, dekat dengan alun-alun 5 km jaraknya. Dengan kunjungan Presiden, kondisi seperti ini apa yang Anda lihat? Ya, yang jelas tentu teman-teman Pas Pampres, kemudian Direktorat B Badan Intelijen Strategis TNI, Deputi 1 Luar Negeri BIN tentu sudah sangat siap ya mempersiapkan kunjungan ini jauh-jauh hari. Akan tetapi tentu ada 3 resiko keamanan yang saya kira perlu diwaspadai Mas Ibrahim. Resiko yang pertama adalah yang kita sebut dalam teori keamanan itu adalah collateral damage atau dampak tidak disengaja atau collateral war damage. Contohnya Jadi itu seperti apa? Ya, tadi Mada mencontohkan ada rudal jatuh 5 km dari Istana Presiden. Tentu kita tidak ingin pada saat Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Zelensky, hal yang sama terjadi. Tentu rudalnya belum tentu ditujukan kepada Presiden Jokowi, akan tetapi karena berada di kota yang sama, bisa saja terjadi yang disebut dengan collateral damage. Ini ancaman risiko keamanan pertama yang saya kira primer harus diwaspadai oleh teman-teman yang melekat pada Presiden. Kemudian ancaman keamanan yang kedua adalah kita tahu di medan perang itu banyak juga yang disebut dengan black ops atau anonymous army ya. Pasukan-pasukan gelap yang masuk ke sana dengan user dari kita nggak tahu. Usernya bisa siapapun bayar mereka. Dan mereka ini kalau punya intensi jahat bisa berupaya jahat membatalkan pertemuan itu. Ini ancaman kedua. Yang ketiga tentu pada saat kunjungan di Moskow itu juga harus diwaspadai karena banyak juga yang tidak ingin hubungan harmonis Pak Jokowi dengan Putin ini tetap terjaga. Jadi tapi tadi Bais kita juga sudah siap ya kalau Anda lihat ya. Anda melihat juga bagaimana nih Mas Ridwan, langkah Presiden berani dengan kondisi seperti ini bertemu ke Ukraina dan juga Rusia? Ya, ini langkah strategis Pak Jokowi yang luar biasa ya. Saya kira beliau memang benar-benar penerus Bung Karno untuk mewujudkan apa yang disebut dengan cita-cita perdamaian dunia itu. Kemudian mungkin presiden kita yang pernah ke medan perang baru Pak Harto ya, Maret 95. Maret tahun 95 di Sarajevo. Dan ini saya kira upaya yang luar biasa dari Bapak Presiden, tentu dengan lobby yang luar biasa dari Ibu Menlu. Karena memang dunia ini sedang krisis pangan, krisis energi, maka Indonesia sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar, ikut menciptakan perdamaian dunia. Jadi saya kira ini langkah yang sangat bagus, akan menjadi legacy yang luar biasa, akan dikenang oleh anak cucu kita bahwa Indonesia, sebuah negara di Asia Tenggara, juga berkontribusi positif dalam rangka mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru di Eropa. Selain legacy Mas Ridwan, selain legacy, apa lagi yang bisa didapat oleh Indonesia dari kunjungan Presiden yang tadi Anda sampaikan berani ini? Ya tentu sebagai chairman G20 ya, saya kira ini juga menunjukkan kemampuan diplomasi Bapak Presiden. Dan tentu ketika ini berhasil misinya, wallahu alam bisa saja ketika setelah Presiden Jokowi bertemu Zelensky dan Putin, maka keduanya bersepakat untuk dialog dan terjadi gencatan senjata. Bisa saja itu terjadi dan ini akan menunjukkan bahwa Indonesia punya peran besar dalam perdamaian dunia. Tentu akan menaikkan nilai strategis Indonesia di mata pergaulan atau fora internasional, Mas Ibrahim. Baik, 39 pasukan disiapkan ya, Mas Ridwan. Tadi ada 3 pasukan elit dari antar matra TNI. Bagaimana Anda melihat? Tentu kita berharap keamanan, kelancaran dari Presiden di sana. Ya, jarak Jerman dengan Kiev itu 1.514 km. Apabila ditempuh dengan kereta, kami mencatat ada kereta dengan kecepatan 230 km per jam. Artinya kalau Bapak Presiden menggunakan kereta itu 7 jam. Akan tetapi kalau menggunakan rangkaian darat barangkali lebih lama. Nah, yang dipermasalahkan apabila nanti menggunakan rangkaian darat ya. Karena itu sangat-sangat berbahaya menurut kami. Akan tetapi tadi Mas Mada memberikan sedikit bocoran yang sebenarnya juga tidak perlu diungkap. Itu adalah strategi intelijen yang disebut dengan decoy konvoy. Jadi menyiapkan konvoy-konvoy bayangan sehingga pihak-pihak yang jahat tidak tahu konvoy yang benar yang mana. Tapi moga-moga insya Allah dengan niat baik, dengan kemampuan Pas Pampres, dengan kemampuan teman-teman intelijen kita,
insya Allah kunjungan ini akan berjalan aman dan damai, Mas Ibrahim. Tapi bagaimana untuk meyakinkan ketika kunjungan Presiden di Ukraina dan juga Rusia ini betul-betul aman harus seperti apa? Apakah cukup dengan menurunkan tadi tim advance juga diturunkan sudah ya di sana? Ya, saya kira tidak ada yang bisa menjamin. Ini wilayah perang, Mas. Walaupun kita menyiapkan semua skenario evakuasi, misalnya skenario Matan ya, skenario penyelamatan kota terdekat dengan Polandia itu namanya kota Ustilu, itu sebelah timur Kiev. Itu bisa sebagai sarana penyelamatan evakuasi pertama, atau kalaupun terpaksa harus evakuasi ke laut, kita bisa menggunakan armada di Laut Baltik. Tapi berbagai macam skenario seperti ini tetap tidak mungkin menjamin 100%. Yang bisa dilakukan adalah persiapan sebaik-baiknya, kemudian komitmen dengan prosedur, dan tentu doa dari masyarakat Indonesia. Kita adalah sebuah negara yang sangat-sangat agamis, sangat-sangat religius, jadi moga-moga kunjungan bersejarah ini bisa didoakan sama-sama sehingga lancar dan aman. Kalau masukan dari Anda seperti apa Mas Ridwan agar ini keamanan Presiden di sana juga bisa diminimalisir dampak-dampaknya, apakah bertemu di luar Kiev yang dirasa aman atau bagaimana? Ya, saya sudah memberikan beberapa masukan ke teman-teman yang terlibat, akan tetapi mohon maaf saya kira tidak bisa kami sampaikan di publik di sini. Intinya insya Allah teman-teman sudah siap, mereka yang bertugas sudah mempunyai berbagai macam cara, melakukan strategi macam-macam untuk melakukan yang terbaik untuk mengamankan Presiden. Itu Mas Ibrahim. Walaupun kalau kita lihat memang sudah ada beberapa ya tamu negara, Boris Johnson juga sudah ada pernah ke sana kemarin sempat, dan ini artinya pengamanan di sana juga sudah disiapkan dengan kondisi seperti ini Mas Ridwan ya? Ya, setiap tamu negara level ancamannya berbeda. Pak Jokowi sangat strategis karena dia adalah pemimpin Asia pertama, kemudian negara dengan muslim terbesar di dunia, negara yang sangat stabil ekonominya dibandingkan ekonomi negara-negara yang lain. Karena itu kalau ada yang berniat jahat kepada pemerintah Indonesia, maka ini high target. Tentu tidak bisa kita samakan misalnya kunjungan Presiden Polandia atau kunjungan Presiden Slovenia. Ini kunjungan Presiden Indonesia, negara besar, negara yang sangat stabil ekonominya dibandingkan negara lain yang sedang terguncang. Dan moga-moga insya Allah semua prosedur keamanan, tata tertib yang sudah disiapkan akan berjalan dengan baik. Ini, kalau misalkan ini berhasil nanti misi Presiden, kita doakan tentu berhasil misi perdamaian ini, yang bisa menjadi dampak bagi global, bagi dunia seperti apa nanti, Mas Ridwan? Ya, kewibawaan Indonesia di fora pergaulan internasional jelas meningkat ya. Hari ini saja sudah banyak sekali negara-negara yang membutuhkan Indonesia, misalnya dalam konteks krisis minyak goreng terakhir misalnya. Ada beberapa yang menelpon langsung Bapak Presiden. Kemudian dalam krisis ekonomi, energi, batu bara misalnya, ada yang meminta pasokan dan seterusnya. Artinya Indonesia menjadi negara yang saat ini sangat dibutuhkan. Negara Asia yang berwibawa dan sangat dibutuhkan negara lain. Jadi ketika itu nanti berhasil, apalagi kemudian setelah kunjungan Bapak Presiden, kemudian Putin dan Zelensky bisa berdialog dan sepakat untuk gencatan senjata, saya kira ini akan sangat-sangat luar biasa. Bahkan Joe Biden pun nggak bisa. Joe Biden hanya bisa bicara di Washington. Joe Biden tidak berani mampir ke Kiev. Jadi Pak Jokowi jauh lebih berani dari Joe Biden. Presiden kita berani datang langsung ke negara yang tengah konflik, ke Ukraina dan juga ke Rusia. Misi damai, niat baik. Tentu kita doakan, seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar diberi kelancaran dan juga keamanan bagi Presiden dan juga rombongan. Terima kasih Mas Ridwan Habib telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang hari ini.